فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab yang ke-6, adab fil qiraah, adab dalam membaca. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة والقيام. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وكذلك الأحزاب di situ kalimat terakhir من البدع المنكرة. طيب فصل من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة. Merupakan kebid'ahan yang diingkari dalam bacaan apa yang dilakukan oleh orang sholat yang bodoh, al-musallina bin-nas, para imam-imam yang bodoh dalam sholat tarawih, berupa membaca surat Al-An'am pada rakaat terakhir pada malam ke-7, mu'taqidina annaha mustahabbah, dengan keyakinan bahwa membaca surat Al-An'am pada malam ke-7 Ramadan adalah dianjurkan. Pada saat tarawih malam ke-7 Ramadan adalah dianjurkan. Fayajma'una umuran munkara, sehingga mereka pun menggabungkan beberapa perkara yang diingkari. Minha i'tiqaduha mustahabbah. Yang pertama, meyakini bahwa itu dianjurkan. Wa minha ilhamul awamu dzalika. Yang berikutnya, membuat para awam salah paham tentang hal itu. Yaitu orang awam pun akan menganggap, oh ini dianjurkan. Kenapa? Imamnya selalu baca pada malam ke-7 itu. Wa minha taqlilu rak'at tsaniyah minal ula. Dan masuk dalam pengingkaran berikutnya, memanjangkan rakaat kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Dan di antara sunnah barakallahu fikum adalah panjangkan yang pertama, pendekkan yang kedua. Wa innama sunnah tatwilul ula ala tsaniyah. Hanyalah yang disunnahkan itu memanjangkan rakaat pertama dibandingkan yang kedua. Wa minha at-tatwilu 'alal ma'mumin, dan di antaranya adalah memanjangkan bacaan kepada para makmum.
yaitu mengkhususkan bacaan Al-An'am pada malam ke-7. Nah. Wa min al-bid'i al-mushabihatu lihadhihi qira'atu ba'dhi jahalatihim fi subhi yawm al-jum'ati bi sajadatin ghairu sajadah. Dan di antara kebid'ahan yang mirip dengan ini, bacaan sebagian orang bodoh, sebagian imam yang bodoh pada salat subuh di hari Jumat dengan sujud dengan surat As-Sajdah tanpa sujud. Alif Lam Mim Tanzil qasidan lidzalik. Wa innama sunnah qira'atu Alif Lam Mim fi rak'atil ula. Hanyalah yang disunnahkan adalah membaca Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat yang pertama. Wa hal ata ala insan fi tsaniyah, yang disunnahkan hanya itu. Nah, adapun sujud barakallahu fikum, maka yang rajih tidak ada sujud. Walaupun suratnya As-Sajdah. Tapi barakallahu fikum yang rajih tidak sujud. Pertama karena tidak ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di situ adalah tempat sujud. Sebagaimana tidak ada hadis sahih bahwasanya Nabi sujud di situ tatkala membacanya. Nah, telah dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau membaca surat As-Sajdah pada setiap hari Jumat di subuh hari. Tapi tidak seorang pun dari mereka menukilkan Nabi sujud di situ. Yang ada barakallahu fikum, Nabi hanya sujud pada 4 surat. Surat yang pertama Shad, wal Qur'ani bidzikr. Surat yang kedua barakallahu fikum An-Najm, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan yang ketiga barakallahu fikum idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa haqqat. Dan yang terakhir adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 4 tempat ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sujud pada 4 surat tadi. Nah, adapun selain itu maka tidak ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Sehingga barakallahu fikum, yang dianjurkan di sini adalah membaca surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama, membaca surat Al-Insan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Adapun yang disebutkan oleh penulis barakallahu fikum, di antara kemungkaran yang mirip dengan apa yang sebelumnya disebutkan adalah sengaja membaca As-Sajdah. Nah, Alif Lam Mim qasidan lidzalik, sepertinya hanya membaca separuh, tidak sempurna seperti banyak dilakukan oleh awam. Yang penting ada bacanya. Atau barakallahu fikum menjadikan 2 bagian surat As-Sajdah. Rakaat pertama As-Sajdah separuh, rakaat kedua separuh. Dan ini keliru. Yang benar adalah As-Sajdah utuh 1 rakaat, kemudian Al-Insan utuh rakaat berikutnya setelah Al-Fatihah. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh penulis Mustahil.